Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang raja. Raja apa? Raja Ba'alawi. Siapa itu Raja Ba'alawi? Beliau adalah ketuanya para habaib Ba'alawi yang disebut ketua RA. Bukan Raden Agung, tapi Rabithah Alawiyah, yaitu Habib Taufik Assegaf. Jadi beliau ini sudah seperti raja. Kenapa? Karena berkuasa sebagai ketua RA dan berkuasa sebagai Habib Ba'alawi. Jadi karena Habib Ba'alawi ini posisinya di atas para ulama menurut doktrin mereka, maka Habib Taufik ini jelas-jelas merasa berkuasa. Betul? Jadi dalam salah satu ceramahnya, bahkan ulama pun tidak boleh merasa lebih mulia dari Habib. Harus tawadhu. Tawadhu itu artinya merendahkan diri. Maka inilah yang kemudian ditelan mentah-mentah oleh para kiai yang terus membenamkan dirinya di bawah penguasaan habaib Ba'alawi ini. Itulah yang disebut penjajahan spiritual. Agama yang mendasarkan diri pada keturunan. Jadi semua kiai-kiai, ulama-ulama yang mendengar kepada Habib Taufik ini, mereka akan tawadhu, merendah, bahkan mengabdi atau menjadi budak daripada para habaib. Tidak apa-apa jadi budak, karena demi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi cucu Nabi, demi keturunan Nabi, aku rela. Ya, kalau memang benar masih mending. Tetapi kalau tidak benar, ini merupakan suatu kebodohan. Karena sebagai bangsa yang merdeka, tidak sepantasnya merendahkan diri di hadapan bangsa lain. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Mereka sudah kadung cinta, sudah kadung menghamba, sudah kadung menjadi budak daripada para Ba'alawi, dan susah untuk diingatkan, susah untuk disadarkan, susah untuk diangkat. Jadi harus bagaimana? Ya, hanya Allah lah yang bisa mengetuknya, menyadarkannya, yaitu melalui berbagai macam pengalaman hidup, klimaks dan anti klimaks. Bisa jadi mungkin hari ini menghamba menurut kepada Habib Ba'alawi, tetapi kemudian memberontak, bisa jadi. Maka sesuai watak penguasa, watak tuan yang dibungkus dengan doktrin keturunan Nabi ini, Habib Taufik dan Habib-Habib lainnya susah sekali untuk turun derajat. Karena apa? Karena sudah terbentuk lama menjadi penguasa, menjadi orang yang dipuja-puja, menjadi orang yang selalu benar, menjadi orang yang selalu dibela, menjadi segala-galanya. Maka susah sekali untuk merendahkan sayapnya. Artinya untuk meruntuhkan kesombongannya ini luar biasa susahnya. Dan kita memahaminya. Seperti perwatakan Habib Taufik ini dari semula, dari dulu-dulu zamannya dia berani kepada NU, memarahi kiai-kiai NU, menjelek-jelekan kiai-kiai NU, bahkan siap menghajar NU, sampai sekarang tidak berubah. Berani, berkuasa, dan merasa selalu benar. Pada awal-awal polemik nasab pun bahasanya selalu begitu. Allah, jangkrik dikasih mic, jangan didengar, itu orang-orang kecil saja. Remeh-temeh, nggak ada apa-apanya. Sombong.
meremehkan, mengecilkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal kalau kita mau memahami substansi atau hakikat dari pernasaban ini adalah duniawi, status jabatan, sama dengan duniawi lainnya, harta, kekayaan. Maka tidak perlu diperjuangkan mati-matian, tidak perlu dijadikan kesombongan, tidak perlu marah kalau diambil orang. Inilah bentuk ketawaduan, kepasrahan kepada takdir bagi seorang muslim yang benar beragamanya. Bagaimana yang benar itu kalau begitu? Ya seperti kehilangan jabatan. Ya enggak apa-apa. Saya mau cucu Nabi, mau bukan, orang mau menganggap keturunan Nabi atau bukan, mereka punya data-data bahwa saya bukan keturunan Nabi, silahkan. Gak apa-apa, gak masalah bagi saya. Itulah yang ideal keluar dari seorang mukmin. Tetapi Habib Taufik tidak. Yang ada adalah marah, menyerang, mengecilkan orang-orang yang mengutak-ngatik keduniaannya itu, nasab mulianya itu. Nah, konsistensi dia dalam kesombongan, ketinggian, kemuliaan itu terus sampai sekarang. Dengan bergulirnya isu nasab ini bukan malah menambah ketawaduan dia, menambah penerimaan dia, menambah menyadarkan dia, tidak. Malah menjadikan dia semakin sombong, semakin pongah, semakin menantang. Tentu saja ini bukan ciri seorang muslim, seorang mukmin, dan seorang keturunan Nabi. Tapi ini adalah ciri seorang raja, seorang penguasa, seorang pecinta dunia, hubud dunia. Dan mereka-mereka yang menjadi pengawalnya, pecintanya, muhibinnya, yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar, Gus Rumel, kemudian ada lagi Kiai Haji Fahru Rozi, Gus Miftah, kemudian Kiai Zulfa, dan lain-lain, rupanya salah memilih tuan. Pertama, tuannya itu dikira cucu Nabi, bukan. Kedua, tuannya itu dikira hamba Allah, seorang tawadu, ternyata bukan. Seorang sombong dan pecinta dunia, pecinta nasab. Kembali lagi kepada pongahnya Habib Taufik, tercermin dalam konsistensinya sejak dulu menghina kiai-kiai NU sampai sekarang tetap meremehkan Kiai Haji Imaduddin, Kiai Haji Abbas Bili, Kiai Haji Nur Ihya dan lain-lain yang menyebutnya, oh itu mereka bukan ulama. Ulama yang mana? Apakah mereka itu ulama? Jadi menurut dia yang mengotak-ngatik nasab Alawi itu bukan ulama. Walaupun ulama, padahal kita tahu sendiri Kiai Haji Imaduddin, pengurus di PBNU, jebolan pondok pesantren, mempunyai pondok pesantren, mempunyai banyak santri, faham dengan kitab-kitab Turas, kitab-kitab agama, pengetahuan agama, belum ulama. Kiai Haji Nur Ihya pun bukan ulama, belum ulama. Kiai Haji Abbas Bili bukan ulama. Kiai Fuad Riyadi atau Gus Fuad bukan ulama. Kiai Yusuf Mubarak Cinangka juga bukan ulama. Kenapa? Karena mereka mempertanyakan nasab Alawi. Tetapi yang tidak mempertanyakan, yang menurut, membela, manut, itulah ulama. Siapa contohnya? Beliau mencontohkan Kiai Haji Miftahul Akhyar, itu ulama. Kemudian Kiai Haji Fahru Razi, itu ulama. Dan kiai-kiai yang membela Ba'alawi, itulah ulama. Masya Allah. Ulama itu siapa? Sekelas siapa gitu. Lah kita nih kadang-kadang mengatakan ulama. Ulama yang mana?
Ahli nasab menyatakan nasabnya Ba'alawi itu tersambung. Kemudian ada orang pakai serban menyatakan itu enggak tersambung, terbukti begini-begini. Ulama. Ya malas. Paham ya? Itu bukan ulama, ulam filma. Ini bukan ulama, ada apa diladeni. Masa ulama? Udah jelas. Jadi kalau orang itu kalau ngomong itu dilihat siapa yang ngomong, apa omongannya, siapa yang diomongin. Anda bisa tahu itu. Ini ada orang di pasar, paham deh? Ada orang di pasar mengkritik profesor, paham ya? Mari ngono omongannya ngelantur. Paham ya? Ini jangan minum obat ini profesor goblok, ini profesor keliru penelitiannya. Yang benar itu ini apa? Ya ini sandal ini makan ini benar ini. Mau percaya kita? Wah ini hebat ini. Berarti lebih hebat daripada profesor. Ya monggo aja kalau Anda mau ngikuti gitu. Udahlah nggak usah karena itu ya inilah. Kalau sudah menghadapi fenomena begini, Anda harus jadi cerdas. Sopo wengi ndak kerungu blas iki. Ndak ketok blas ini. Modelnya aja juga bukan model ulama kok betulnya. Omongannya bukan begitu kok ulama. Karena itu udahlah. Nggak usah ente bingung dan nggak usah dilihat ada apa kamu lihat kan bingung karena PDB. Paham ya? Jadi nggak usah bingung ya. Jadi ini permasalahan. Jadi karena itu saya ini juga heran kok banyak orang tanya masalah ini. Loh kok aku takon bingung dengan omongannya orang begini ini buat apa begitu loh. Ya nggak usah direken. Jadi jangan kamu anggap orang yang tidak menjawab itu adalah kalah ilmu. Enggak. Ya gara-gara ngelantur enggak dirakai, tidak dilateni gitu loh. Enggak dilatih percuma nanti. Percuma. Anda lihat bagaimana? Enggak nunggu habaib hatta kiainya sekarang dilama. Iya enggak Kiai Miftahul Akhyar itu orang alim itu. Itu orang alim, itu orang tawadhu, itu orang baik itu. Enggak usah diladeni sudah. Jadi enak dia mengadu-ngadu dua pihak ulama NU ini. Yang satu diangkat, yang satu diinjak. Politik belah bambu namanya. Jadi menurut beliau yang mulia Habib Taufik ini, orang-orang yang mengatakan putusnya nasab Ba'alawi itu bukan ulama, tidak paham agama, orang-orang bodoh. Jangan didengar, jangan digubris, kecilkan saja, kerdilkan saja, lewati saja. Jadi ibarat orang di pasar ngomentarin profesor. Begitulah kira-kira. Kata Bang Mandrama, sombong amat. Kalau kita patokannya mencari kebenaran, pastinya kita akan melihat kebenaran itu, melihat fakta itu dari siapapun. Jadi sesuai ucapan Sayyidina Ali kayaknya, undur maqala wala tandur man qala. Lihat apa yang dia sampaikan benar atau tidak. Jangan lihat siapa yang menyampaikannya. Jadi walaupun orang berjubah, bersorban, bernasab mulia, tetapi kata-katanya buruk, tidak benar, manipulatif, hoax, kotor, jangan diambil. Tetapi walaupun hidupnya di desa, orang biasa saja, santri kecil, ustadz kampung misalnya, tetapi kata-katanya benar, sesuai fakta, ya ambil. Begitu kan? Kata Kiai Haji Zainuddin MZ, walau itu keluar dari dubur ayam, kalau memang telur ambil. Tetapi walaupun keluar dari dubur raja, presiden, kalau kuning lari. Masya Allah. Ini yang masuk akal. Jadi orang-orang sombong melihat kebenaran itu tergantung siapa yang mengucapkannya.
Kalau yang mengucapkannya adalah orang-orang besar sesama sombong atau orang yang mendukung dia, barulah itu benar. Tetapi kalau yang mengucapkannya orang biasa saja, orang dipandang kecil, orang yang tidak dia setujui, itu tidak benar. Masya Allah, ini ajaran dari mana lagi? Karena ukuran kebenaran itu bukan siapa yang bicara, tapi apa yang dibicarakan. Itulah doktrin-doktrin Habib Taufik Asgaf yang sering dikeluarkan, yang sering ditanam-tanamkan kepada para muslimin pribumi Indonesia. Supaya apa? Supaya lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam penghambaannya, kesetiaannya, penjagaannya terhadap kaum Ba'lawi ini. Tetapi alhamdulillah kita sudah waspada, sudah bisa melihat kebenaran itu, sudah bisa melihat hakikat itu, sehingga tidak lagi menjadi budak daripada para Ba'lawi. Tetapi kita prihatin kepada saudara-saudara kita, orang-orang NU Nahdliyin yang masih belum bisa melepaskan diri dari perbudakan spiritual ini. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.